untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang saya beri judul bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik yang tidak melanggar aturan undang-undang negara. Demikian juga bagaimana kita menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Jadi judul ini sebenarnya sangat menarik, karena tidak ada jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Akhirnya munculnya apa yang terjadi, menyembunyikan agama, milih-milih ayat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita sudah masuk di tahun baru 1447 Hijriah. Sudah masuk bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Islam. Tahunnya baru 1447 Hijriah. Itu artinya umur kita bertambah 1 tahun, namun hakikatnya berkurang 1 tahun. Karena umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah jatuh tempo tidak bisa dimundurkan. Sehingga ada seorang yang ketika meninggal dunia ini menyesal ketika di dunia diperintahkan untuk infak, tidak menghiraukan. Ketika meninggal dunia, dia tahu nasibnya, dia menyesal, kepingin dihidupkan kembali di dunia ini supaya dia bisa beramal dan dia menjadi orang soleh. Lalu dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Sehingga hal yang penting sebenarnya bagi kita di tahun baru ini adalah mengevaluasi amalan-amalan kita selama ini, apakah sudah benar? Apakah amalan kita selama ini diterima oleh Allah? Bagaimana tauhid kita? Bagaimana infak kita? Bagaimana pandangan keagamaan kita? Pandangan keagamaan ini saya kira sangat penting, karena orang beraktivitas di dalam beragama itu karena didukung oleh paham keagamaannya. Ya. Kalau kita melihat bagaimana kita mempelajari Islam, itu ada metode yang namanya normatif, artinya mempelajari Islam itu dari sumber teks asli agama itu. Kalau kita pelajari itu, maka kita akan menemukan 3 ajaran besar, yaitu akidah yang berbicara masalah iman, yang diharapkan bertauhid, lawannya adalah syirik, dibahas panjang dan lebar. Kemudian masalah akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sesama mukmin, kepada non muslim, kepada flora dan fauna dan sebagainya dan sebagainya. Semua diatur oleh Allah dalam Quran maupun hadis. Lah ada lagi satu yang biasanya lengah kita itu, ya tentang syariah. Syariah ini dibagi menjadi 2, yaitu aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Termasuk sholat, puasa, haji, itu masuk kategori hablum minallah. Tapi hablum minan nas ini juga banyak, tapi tidak bisa dipakai semua. Nah, yang terkait dengan hablum minan nas ini, misalnya bagaimana kita berhukum di dalam negara, bagaimana kita menerapkan hukum-hukum pidana, bagaimana kita melaksanakan hukum perang damai, bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana kita melakukan sosial yang berbentuk infak, zakat, dan sebagainya. Ini biasanya jadi masalah. Tapi kalau masalah ubudiyah tidak ada masalah. Tapi ketika sudah berhubungan manusia dengan manusia, ini banyak masalah. Karena rata-rata paham keagamaan kita itu adalah paham 5 item, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga di luar itu dianggap bukan agama.
Tapi kalau kita selidiki agama tadi seperti itu tadi, tentang syariah ini, yang kita memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Di dalam firman Allah disebutkan begini, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad al-kitabah, yaitu kitab Quran, bil haqqi dengan benar, musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya diukur dengan Quran. Seperti misalnya ada anggapan bahwa Isa disalib. Quran menjelaskan Isa tidak disalib. Justru Isa diangkat oleh Allah ke hadapannya. Nah ini penjelasan Quran. Jadi tolak ukurnya itu adalah Quran. Maka disebutkan wa muhaiminin alaihi, sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu. Maka perintah Allah apa? Fahkum bainahum, maka hukumilah antara mereka, putuskanlah perkara antara mereka itu bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang Allah turunkan kepada Nabi kita itu Quran. Itu kalau kita bahasakan sederhana, dan dalam menghukumi antara mereka itu dengan Quran. Wala tatabi ahwa'ahum, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, amaja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Ini sangat jelas ya. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada tiap-tiap umat kami jadikan di antara kamu itu syariat dan jalan yang terang. Walau sya'allahu, sekiranya Allah itu mengendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Pasti Allah akan jadikan kamu itu umat yang satu. Kalau Allah berkehendak, tidak sulit bagi Allah. Kenapa tidak jadikan satu? Kata Allah, walakil liyabluwakum fima atakum. Tetapi kami tidak menguji kamu terhadap apa yang kami berikannya kepada kamu. Nah, tergantung kita. Kita sudah diberi apa yang diturunkan Allah berupa Quran. Ini diuji sebenarnya oleh Allah kita ini, berdasarkan ayat ini. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kamu jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum, lalu Allah akan kabarkan kepada kamu bima kuntum, terhadap apa yang kamu fihi di dalamnya tahtalifun perselisihan. Ini jelas-jelas ayat itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya perintah secara tidak langsung kepada kita itu, kepada kaum orang-orang beriman itu, hukum-hukum itu hendaknya hukumnya Allah yang dipakai. Nah disinilah nanti akan kita berhadapan. Ketika kita akan terapkan ini, maka kita akan berhadapan dengan undang-undang negara kita. Kalau tidak kita terapkan, kita melanggar Islam. Jadi maju kena, mundur kena. Nah karena tidak ada jawaban biasanya itu, akhirnya orang cenderung untuk menyembunyikan ayat, cenderung untuk memilih-milih ayat. Padahal menyembunyikan agama itu dilaknat oleh Allah. Nah orang yang memilih-milih ayat itu juga diancam oleh Allah, nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Nah bagaimana solusinya ini supaya kita menjadi orang mukmin yang baik, yang tidak melanggar undang-undang negara, dan menjadi warga negara yang tidak melanggar Islam? Maka sebenarnya kita gunakan hukum namanya qiyas. Kalau narkoba itu apa hukumnya? Zamannya Nabi tidak ada narkoba itu. Nah karena tidak ada, lalu dibuatlah hukum qiyas yang setara, yang substansinya sama dengan narkoba. Itu apa? Zamannya Nabi, yaitu khomer. Karena narkoba itu sekarang ini memabukkan. Maka hukumnya sama dengan khomer, karena khomer itu memabukkan. Itu namanya qiyas. Nah kalau kita, bagaimana kita menerapkan itu, tentu akan bermasalah.
Maka saya sampaikan satu firman Allah saja untuk dijadikan sebagai pedoman, yaitu dalam Quran surat 2 ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan pada kamu itu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka 4 model macam makanan ini kalau kita makan dosa. Tapi kita bisa jadi nggak dosa kalau kondisi tertentu. Karena ayat tadi belum selesai. Famanitturra ghairu baghin wala atin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya dan dia sebenarnya tidak mengendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi orang yang melanggar aturan Allah tadi, memakan barang larangan dalam kondisi terpaksa, itu tidak berdosa. Kata Allah, fala isma alaihi, tidak ada dosa atasnya. Seperti kita punya kewajiban puasa, kemudian kita tidak puasa karena bepergian, ya tidak berdosa. Karena aturannya seperti itu. Inilah salah satu ajaran-ajaran toleransi dalam Islam. Maka sebenarnya umat Islam tidak perlu diajari toleransi karena ajarannya sudah toleransi. Nah, sama dengan begini. Berdasarkan Quran tadi yang saya bacakan, inna anzalna wa anzalna tadi itu, kewajiban kita untuk melaksanakan aturan Allah. Yang selain aturan Allah haram. Tetapi kita laksanakan itu sangat berat. Ya, karena kapasitas kita sebagai rakyat, bukan pembuat undang-undang. Nah, berdasarkan tadi, Quran tadi, surat 2 ayat 173, sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah bisa menjadi boleh kalau dalam kondisi terpaksa. Maka kita sama dengan itu. Kita menerima itu karena keterpaksaan. Jadi derajatnya sama dengan kita itu makan barang larangan. Dan itu tidak berdosa. Berarti kita itu melaksanakan itu karena mengikuti dispensasi yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kalau kita lihat ada 2 orang, yang satu makan barang larangan karena terpaksa, yang satu makan barang larangan karena sukarela. Sama-sama makannya, yang satu justru dapat pahala, yang satu berdosa. Nah, ini harus kita pegang. Namanya hukum qiyas. Maka dengan demikian kita akan bisa melaksanakan dengan paham ini. Kita bisa hidup di mana saja. Bisa hidup di negeri kafir, bisa. Apalagi hidup di negeri yang menggunakan tambah gampang. Lah kita gunakan itu. Maka di dalam evaluasi tahun baru tentang pandangan keagamaan ini jadi penting karena aktivitas keagamaan kita itu banyak ditentukan oleh paham keagamaan kita. Baru ini kita dengar juga di Pondok Al Zaitun, itu orang kalau tidak masuk kelompoknya dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir maka hartanya jadi halal. Boleh dicuri, boleh dirampok, boleh ditipu dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena paham. Nah kita itu juga begitu. Jangan sampai kita itu menyalahi aturan Islam, juga jangan sampai menyalahi aturan undang-undang negara kita. Kita gunakan ilmu yang namanya qiyas. Ya insya Allah dengan demikian kita tidak akan menyembunyikan agama. Kita sampaikan agama apa adanya. Sekarang ini banyak orang-orang mengatakan yang tendensinya sebenarnya politik. Jangan mencampur adukkan agama dengan politik. Politik itu kotor dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebenarnya trik-trik politik supaya umat Islam tidak berpikir tentang apa yang kami sampaikan tadi. Maka diberi batasan-batasan oleh mereka itu supaya tidak ngurusi yang seperti ini. Silakan untuk beribadah sholat sampai 2000 rakaat tidak ada larangan. Dianggap tidak bahaya.
Tapi ketika orang itu sudah menyentuh kepada aturan-aturan atau berpolitik dalam Islam, mereka takut. Sehingga muncullah sekarang namanya moderasi agama. Itu sebenarnya pesannya orang-orang luar negeri. Karena ketakutan dengan Islam, khawatir Islam ini bangkit. Ya. Tapi kalau tidak kita terangkan, ya kita juga salah. Karena apa? Akan dilaknat oleh Allah. Ya, maka dalam rangka untuk mengevaluasi di tahun baru ini, hal yang kami tekankan satu saja tadi itu, yaitu terkait dengan paham agama. Sehingga dengan paham agama ini kita melaksanakan apapun berdasarkan keilmuan. Tidak ngawur, tidak katanya, tapi dasarnya ada, yaitu menggunakan hukum qiyas. Walaupun sebenarnya itu dilarang untuk melaksanakan aturan-aturan selain Allah, tetapi karena kondisi terpaksa, Allah memberikan dispensasi, diberikan kemurahan, itu termasuk tidak melanggar karena terpaksa. Kecuali kalau mereka itu dengan sukarela, maka orang itu berdosa. Saya kira itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.